sudah pernah klarifikasi. Bang Edis sudah pernah ngomong. Ya saya mungkin, makanya nih kadang-kadang nih kita harus rekam ya. Saya tuh merekam Bang Edis. Saya bilang, Dis, gue bukan mau dapat AdSense dari elu. Karena setiap kali gue di YouTube juga itu rekeningnya ke rekening Bang Edis, dukungan pelayanannya. Tapi sayang gitu loh. Kalau kamu tidak punya rekaman, artinya ketika kamu berbicara ada hal yang kita nggak, karena di TikTok ini kan langsung hilang Pak. Kalau kita ini, ya kan? Iya, betul. Nah, ada hal, dia tuh sebenarnya udah klarifikasi berkali-kali. Bahkan Bang Edis sudah mengatakan, saya itu di gereja itu membuat pengakuan iman. Siapa Allah, siapa anak Allah. Setiap bulan kami melakukan pengakuan iman rasuli. Nah, cuman ya udahlah. Ya, makanya saya bilang apa? Kita harus punya rekamannya Bang Edis, itu bukan apa-apa. Supaya itu membuat klarifikasi pernyataan, teman-teman. Ya, itu jadi dan saya juga sudah mendengar, Bang Edis itu juga sudah mendengar, saya udah klarifikasi berkali-kali itu, termasuk di komal saya sendiri dan di YouTube saya ya, tentang rencana menyalibkan Yesus yang kemarin jadi polemik, kemudian Yesus punya Tuhan, kemudian Trinitas dibuang ke tong sampah, itu sebenarnya ada konteks pembicaraannya, ada konteksnya, cuma mereka potong videonya Bang Edis. Nah saya tuh gemesnya begini loh, sudah diklarifikasi berkali-kali kok teman-teman apologet Kristen ini kok masih saja memframing itu loh. Saya tuh heran mungkin loh. Gini Bu, mungkin gini ya, mungkin perlu dipertajam, artinya gini Bu Sofi dan Bang Edis mungkin sekali-kali perlu bikin podcast khusus yang isinya itu bukan teologis tapi pertanyaan-pertanyaan mendasar. Misalnya gini, Bang Edis, kamu SSY bukan sih? Jawabannya tegas, saya bukan, ya gitu loh. Jadi jangan oh saya ini kan gini-gini. Jadi netizen itu butuh jawaban tegas Bu. Sudah dijawab kemarin di dalam komalnya, saya juga nggak rekam karena saya lagi kerja. Ya kalau saya kerja saya masih bisa dengerin, cuma saya nggak bisa ngomong. Ya. Dia sudah menjawab, saya itu bukan saksi Yehova. Bahkan saya tuh tidak pernah tahu apa itu saksi Yehova. Ya, gereja saya tuh bukan gereja saksi Yehova. Ya. Jadi mungkin perlu ada sesi khusus Bu tentang podcast itu Bu, biar netizen. Nah, herannya begini loh. Orang-orang yang mengaku Trinitas, termasuk channel Domba Suci itu ya, katanya sekarang ini jadi domba nakal. Itu fotonya Bang Edis itu diedit, teman-teman. Sampai saya pertanyakan loh, ini kok ada fotomu katanya di Balai Kerajaan Saksi Yehova, itu diedit. Foto saya juga diedit, teman-teman. Saya lagi pakai seragam babysitter bawa anak, nggak tahu itu foto siapa. Dan saya heran. Nggak perlu sih, harus ada bukti ya, gitu. orang Kristen kok tapi kok suka fitnah ya? Bingung nggak sih lo? Nggak tahu lah Bu, orang ini aku juga kadang nontonnya itu kadang kasihan gitu, tapi gimana ya orang-orang ya memang susah ya kadang kalau orang nggak benar-benar takut akan Tuhan gitu, itu aja sih poinnya. Iya kok kira-kira itu loh ngomong. Aku aja Mikana aja perlu waktu 2 tahun loh sampai dia ngaku sendiri. Waktu itu kita bilang kok jawaban dia tentang Trinitas ini nggak firm ya gitu loh. Terus aku bilang sama Pastor, kita tunggu dah 2-3 bulan ini. Benar, ketika waktu itu kita interview dia bulan Desember, dia waktu itu baru bikin paspor. Kemudian Maret kalau nggak salah, itu pernyataan dia sendiri meledak bahwa dia memang oneness. Karena selama ini walaupun banyak orang bicara, saya tidak pernah menghakimi loh. Saya tuh orangnya paling apa ya? Saya tuh paling terbuka. Artinya saya tuh pengen orang ini, saya pengen ngerti pandangan dia. Ya. Itu perlu waktu loh sampai lama. Saya nggak langsung ngejudge orang loh teman-teman. Ya. Herannya tuh kalian itu kok bisa memframing. Udah dikasih tahu pernyataan Bang Edis klarifikasi siapa yang merencanakan menyalibkan dan membunuh Yesus. Itu dia dalam konteks berdiskusi sama si Ucup PA. Ini, Bu, masih di framing sama Christian Prince. Edis mengatakan karya salib, karya penebusan, karya keselamatan, dan karya iblis. Siapa yang ngomong gitu? Saya aja punya rekamannya di YouTube dua video saya. Saya nanya sendiri sama Edis. Dis, klarifikasi Dis. Ya, apakah betul kamu mengatakan karya keselamatan, karya salib, karya iblis? Bang Edis mengatakan apa? Saya tidak pernah berkata demikian. Kok kalau masih di framing loh di komanya CP Indonesia nih, Christian Prince Indonesia nih, heran. Kalau netizen ya Bu, TikTokers itu memang kadang menunggu slip of tongue-nya Bang Edis gitu. Kapan Bang Edis itu kira-kira membuat statement yang kira-kira meragukan atau mungkin menjadi question mark gitu. Iya, dia itu lagi konteks bicara dengan Elia Myron. Edis mengatakan seandainya dia percaya Tuhan Yesus melakukan ini, tapi dia tuh bingung, dia nggak tahu nih. Ya Tritunggal lah, Dwinatur. Tritunggal ini katakanlah dibuang ke tong sampah nih, dia nggak paham, nggak ngerti.
Menurut kamu dia selamat apa enggak? Itu konteksnya. Tapi pernyataan Edis kan dipotong. Wah, Edis sesat mengatakan Tritunggal dibuang ke Tuhan. Lah gereja kami gereja Tritunggal. Mohon maaf ini rata-rata ya gereja-gereja karismatik pun kalau yang kayak di Indo ini mereka semua itu dogma rata-rata. Enggak, Bu Sofi, yang Tritunggal pun enggak, yang Tritunggal pun ini fakta ini ya, rata-rata yang Tritunggal pemahamannya oneness. Gereja enggak semua itu mengucapkan pengakuan iman rasuli, Pak. Tapi memang mereka sendiri, ini saya sendiri ya dari gereja karismatik gitu ya. Jadi ada yang saya lihat kadang hamba Tuhannya menjelaskan dengan benar tentang Tritunggal, dan ada yang dia ya memang ya itu tadi ke arah oneness. Nah, tapi apakah berarti otomatis gereja itu oneness? Enggak juga kan gitu loh. Betul, gereja Trinitas penjelasannya oneness. Makanya aku pernah dengerin komal TikTok oneness. Oneness tuh bereforia gini. Kita ini ya orang oneness ya. Kita ini bisa loh masuk ke gereja-gereja Trinitas. Kenapa? 50% orang Trinitas itu pandangannya oneness. Dan itu saya akui betul. Kenapa? Karena saya sendiri mengajar di gereja Trinitas. Ketika saya tanya, menurut kamu siapa Yesus? Yesus itu idola adalah Bapa. Emang betul, saya akui itu. Karena Trinitas ini jangankan jemaat awam teman-teman saya sebelum masuk di dunia apologet, saya sendiri nih loh contohnya saya aja bingung apa itu Trinitas. Saya itu dari sejak lahir baru ya, mungkin saya tuh umur 20 berapa ya, 23, 24 kalau nggak salah saya bertobat ya. Saya masuk menjadi Kristen, saya lahir baru. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sampai detik ini loh teman-teman. Gereja itu satu nggak pernah diajarin apa itu Trinitas. Dulu cuman waktu saya dibaptis di Betani. Jadi itu di Betani itu dia punya materi, kalau nggak salah SOM ya, sekolah orientasi melayani itu. Itu ada 4 modul kalau nggak salah. Saya ingat banget modul ketiga itu tentang Roh Kudus, modul keempat itu kalau nggak salah tentang eskatologis, kedatangan Yesus yang kedua kali. 1, 2 itu kalau nggak salah tentang keselamatan, ya termasuk di dalamnya baptisan dan sebagainya. Modul kedua saya lupa, modul ketiga tentang Roh Kudus, kalau nggak salah modul keempat itu eskatologi, tentang kedatangan Yesus yang kedua kali dan akhir zaman dan bla 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 bla. Itu yang saya ingat. Trinitas itu nggak ngerti saya itu apa. Sampai pada waktu orang oneness itu mengatakan Trinitas itu menyembah 3 Tuhan. Nih ya, Aderion dulu, kalau kalian inget ya, salah satu apologet juga, yang sekarang ini nggak tahu menghilang kemana. Gue bilang sama Adede, kalau Trinitas ini menyembah 3 Tuhan, cilaka dong kita, berarti kita ini sesat. Loh, saya itu Pak, sudah mau dimualafkan jadi onenes, saya kasih tahu Anda. Saya sampai bilang, deh, masa kita ini menyembah 3 Tuhan, berarti kita ini sesat dong, kita terteos, politeisme. Saya aja bingung waktu itu Pak. Sampai saya bilang, berarti yang benar oneness nih. Karena kita ini harus menyembah satu Allah loh. Masa kita menyembah 3 Tuhan? Sampai satu belajar 2 tahun, Mbak. Iya. Bentar ini ada binatang masuk. Lanjutin dulu silakan, Fit. Ya itu, jadi ya itulah ya teman-teman ya. Saya dulu juga ya, jujur aja saya bilang. Dulu juga ya, karena saya juga baru awal main TikTok, saya nggak ngerti Tritunggal ya. Jadi ketika ada yang mengatakan Yesus itu nabi, itu saya marah loh. Enggak, Yesus itu nggak nabi, saya bilang. Padahal ya, itulah kita karena nggak mengerti gitu loh. Ya pada saat itu saya belum mengerti. Ya, jadi ya Yesus itu nabi. Orang dulu aja kita nyangkal Yesus itu manusia. Yesus bukan manusia, Yesus itu Allah. Dulu gitu pikirnya Bu Sofi. Saya dulu mengatakan sama, Yesus itu ya bukan manusia, Yesus itu Allah, bukan manusia, saya bilang gitu. Padahal dia manusia sepenuhnya kayak kita juga gitu loh. Jadi itu karena kurang belajar gitu loh. Semakin kesini saya akhirnya ya banyak belajar kan. Saya masuklah ke banyak room juga gitu. Jadi saya pemahaman yang saya dapat sendiri ya, puji Tuhan ya teman-teman ya. Kalau kita terus mencari dan mau belajar, kita akhirnya pun akan paham gitu loh. Saya paham itu berdasarkan pengenalan akan Allah, ya karena saya mencari gitu loh. Dan mempelajari itu. Saya bukan orang yang suka buka YouTube, enggak. Tapi dari TikTok ini saya banyak belajar. Dan saya akhirnya buka Alkitab kan. Mau tidak mau kan ketika kita dengarkan ya orang-orang di sini ya berdebat gitu kan. Ataupun pengajaran gitu. Otomatis kita buka Alkitab. Dari situlah kita akhirnya belajar gitu loh. Masalahnya orang Kristen sekarang kebanyakan nggak mau belajar.
terus gampang untuk antipati akan sesuatu gitu loh. Padahal belum benar-benar memaknai gitu. Sama seperti awal dulu saya ketika saya dengar ada orang yang mengatakan Yesus itu nabi, saya marah gitu loh. Sama seperti dulu saya seperti itu. Jadi saya bisa mengerti orang-orang seperti ini. Ya Iya, kalau saya bahkan dulu ketika puji Tuhan mengatakan akhirnya mengerti. Yesus itu utusan, kita udah, wah Yesus itu bukan utusan, Yesus itu Allah, betul nggak? Dia bukan manusia, dia itu Betul. Allah. Karena kita nggak Kalau paham saya memandang, Alkitab. kalau saya memandang pengajarannya Bang Edi sebenarnya ya segmennya beda sama mereka. Segmennya ini untuk menggebuk RT 6 gitu. Just itu sih menurut saya sih. Kalau misalnya ada yang merasa lebih dari sisi pengajaran ya silakan monggo Sebenarnya gitu. gini loh, Seharusnya teknisnya Bang Edis itu begini. hmm, Kalau kamu menginjili ke Islam, Bang Edis itu lebih pengalaman dalam berdiskusi dengan Muslim, teman-teman. betul. Kalau kamu berdebatnya tuh masalah doktrin, kamu masuk dengan Trinitas, Firman itu menjadi manusia. Mereka nggak percaya Firman itu menjadi manusia gitu loh. Ya, Betul. mereka tuh nggak percaya. Kalau kamu masuk dari situ, kamu akan berdebat dengan mereka tidak berhenti-henti. Pendekatan yang dilakukan Edis TV adalah begini. Dia tuh paham psikologinya orang Muslim. Muslim itu pertanyaannya cuma ini loh. Nih, saya kasih tahu ya. Ini pertanyaan Muslim nih. Kalau Anda nggak paham psikologinya orang Muslim, repot. Ini kita mesti paham. Muslim itu psikologinya begini nih. Tuhan itu satu. Itu sebabnya mereka masih Islam. Di dalam pandangan mereka, ya mereka tuh tidak bisa mengerti apa itu Trinitas. Mereka tidak paham. Lalu mereka pahamnya begini. Masa manusia kok dijadikan Tuhan? Ini paham gak nih? Ini psikologinya Muslim. Kalau kamu sering berdialog dengan Muslim, pertanyaan mereka seputar itu aja, gak jauh beda. Betul. Ya, kamu mau muter kemanapun, yang tidak bisa mereka terima adalah manusia kok kamu sembah sebagai Tuhan. Nah, Edis TV itu pendekatannya beda. Kalau kamu masuk dengan pendekatan Firman menjadi manusia, itu mereka nggak percaya, udah dibilangin. Ya, masuk dengan paham Trinitas. Kamu jelasin sampai berbusa-busan loh, sampai saya tuh jengkel. Ya, yang waktu itu saya sampai injek Quran itu kenapa? Karena saya tuh udah jelaskan Firman menjadi manusia, mereka nggak paham-paham. Sampai saya bilang, lu Firman menjadi buku aja, Firman menjadi Quran aja kamu bisa paham. Kok Firman menjadi manusia kamu nggak paham? Quran ini punya kodrat ilahi nggak? Oh enggak bu, itu sekedar buku. Kalau gua injek lu marah nggak? Oh enggak bu, itu kan cuma buku. Ya ngamuk-ngamuk ya Bu Sofi ya, bukan cuma Loh, bukan cuma Islam yang mengamuk, oten-otennya pun ngamuk-ngamuk ikutan blow on itu loh. Framing hal itu, karena bodoh dan botol. Saya bilang kamu nggak lihat konteksnya. Saya itu sedang menjelaskan Dwi Natur Yesus. Kamu kok bisa percaya? Orang Muslim itu ada perlu tahu ya. Pegang Quran itu kalau mereka nggak wudhu nggak berani. Paham? Kenapa? Karena mereka tuh nyembah Quran ini. Quran ini dijadikan Tuhan. Apapun yang kitab mati ini katakan, mereka akan percaya. Selama itu ada di dalam Quran. Nah, cuman ini mereka nggak sadari teman-teman. Kalau Anda sering berdiskusi dengan Muslim, Anda akan ngerti psikologinya mereka. Ini yang mereka pertanyakan. Nah, pendekatannya Edis itu beda. Bukan dengan doktrin. Paham nggak ini? Bukan dengan doktrin Trinitas, Dwi Natur. Dia nggak paham ke situ. Muslim itu nggak paham. Orang baca kitab Taurat Musa aja nggak. Ya. Kalau kata orang ya, ini ya terserah sih kalian. Menurut kalian teologi itu apa sih gitu loh? Ketika orang baca firman Tuhan, ya dia mengerti akan firman Tuhan itu teologi gitu loh. Ya. Bang Edis pun ya debat ya, kira-kira debat. Menurut kalian dia nggak belajar teologi? Kutanya lah sama kalian. Kalau dia nggak belajar teologi, dia nggak mungkin bisa mengkanter semua tuduhan-tuduhan kadrun itu gitu loh. Bagaimana dia bisa berdebat kalau dia nggak ngerti firman Tuhan gitu loh? Nggak mungkin gitu loh. Hanya ya cara kita ini kan tiap orang berbeda. Contoh nih ya, ketika kalian nih ya anak kecil nih, kalau anak kecil bertanya tentang Roh Kudus, Pak, Roh Kudus itu gimana sih Pak? Roh Kudus itu apa gitu? Kira-kira gimana kalian nerangkan tentang Roh Kudus ke anak kecil, coba saya tanya. Pasti cara menjelaskan kalian beda-beda kan? Semua kita pasti seperti itu. Nah, sama ini kadrun-kadrun ini, jangan kalian pikirin kadrun ini sama kayak kita yang sudah kenal Tuhan. Orang yang sudah kenal Tuhan aja yang banyak yang belum ngerti firman Tuhan. Apalagi orang yang blank, yang sama sekali belum menjadi pengikut Tuhan itu loh. Bagaimana mungkin kira-kira kalian bisa menjelaskan gitu dengan pola pikir kita gitu loh. Itu yang kita harus pahami ya. Harus kita juga pakai akal kita, jangan ikut-ikutan kayak kadrun gitu loh teman-teman itu loh.
Saya sering sekali, kita ini terlalu memaksa gitu loh. Sama loh kayak gini loh, kalau Bu Sophie dipaksakan harus menjadi Bang Erben dipaksakan harus menjadi seperti Bu Sophie, kira-kira bisa nggak sih? Gimana sih kalian ini? Bisa nggak kira-kira? Kok kita tuh lama-lama seperti itu gitu loh Bu Sophie? Memaksakan gitu ya. Dia harus menjadi seperti apa yang saya mau. Harusnya kalian itu ya, kalian doakan gitu loh. Ya biarlah Bang Edis itu menjadi yang Tuhan mau itu loh. Jangan menjadi seperti Oten-Oten mau ini loh. Oten-Oten ini kadang banyak menuntut. Tapi coba kalian tanya diri kalian sendiri, apa yang sudah Iya, kalian harus lakukan? harus Itu loh. berapologet seperti caranya Elia Myron lah. Elia Myron sama Edisnya beda lah. Gila nih kalian ini. Emang tuntut harus jadi seperti ini, harus jadi seperti ini. Iya. Lah, mohon maaf ya, emang dia siapa gitu loh? Iya, kok harus ibaratnya jadi kalau seperti begitu. yang kalian mau? Aneh, harusnya jadi seperti yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan sendiri yang memproses Bang Edis supaya Bang Edis dipakai seperti apa yang Tuhan mau. Biarlah kalian berdoakan saja. Proses biar Tuhan memproses Bu Sophie tetap rendah hati, tetap mau belajar, tetap memberitakan jadilah seperti yang Tuhan mau. Kok suruh jadi seperti yang kalian mau? Emangnya lu siapa? Ya, udah nyumbang rumah apologet kagak, tidak terindikasi sebagai donatur. Tapi sok ngatur, kan bingung gue. Bu Sophie, sebenarnya ada satu pomal yang waktu itu mengkritisi tentang Bang Edis, yaitu Bang Edis itu harusnya belajar teologi lebih. Nah itu saya kepingin bocoran dikit sih Bu. Sebenarnya Bang Edis diam-diam belajar teologi banyak nggak sih Bu? Atau dia punya buku tertentu gitu yang Bu Sophie dekat gitu yang tahu mungkin? Oh ya, ya pasti. Beliau dan saya punya banyak buku yang kita pelajari. Bang Edis itu bukan orang bodoh, ya. Cuman apa ya, kita nggak mau koar-koar aja teman-teman. Ketika kita mengambil sekolah teologi juga kita nggak mau koar-koar. Nanti ketahuan gurunya siapa kan gitu. Betul. Soalnya begini loh, guru saya aja takut. Sof, lu jangan ngomong-ngomong kalau sekolah STT di sini. Kenapa Pak? Ntar lu dihubung-hubungin sama gue. Gitu. Takut tuh sekolah STT-nya digeruduk gara-gara gue. Gini loh, kenapa sih harusnya gitu loh. Saya bingung kadang. Kenapa harusnya dia seperti ini? Harusnya Anda seperti ini. Harusnya gitu loh. Ya kok jadi Ini- seperti ini? Kok nuntut itu loh. Iya, nuntut supaya Bang Edis jadi seperti yang mereka mau. Aneh juga, saya jadi bingung juga tuh dengarnya. Harusnya aku bingung kadang. Emang kalian itu, mohon maaf ya gitu ya, harusnya gitu. Emang kalian itu siapa Tuhan gitu loh. Kalian Padahal manajernya. bukan donatur gitu. ya, tapi kok ngatur gitu loh. Harusnya itu kan Harusnya yang berhak ngatur mana kita ya? yang donatur. Nih lo Sof ya, lu gua kasih per bulan. Begitu berhak ngatur. Sof ya, saya nurut itu. Ya kayak pastor saya, kamu ngomong ini nggak usah diiniin, ngomong ini. Saya turun kenapa? Donatur. Lah lu bukan donatur sok ngatur. Udah nggak donasi ke rumah apologet, nggak pernah donasi ke Sawerianya Al Hayat, mau ngatur. Aneh, saya juga kadang dengernya bingung. Harusnya Bang Edis seperti ini, harusnya Bang Edis. Lah, lu kok ngatur-ngatur komarnya Edis? Edis aja nggak pernah ngatur komarnya orang lain, bener nggak sih, Fed? Edis aja nggak pernah loh, saya dengar ngatur komalnya. Dia cuma pernah bilang sama saya, Bu, kamu kalau sama orang muslim tuh nggak usah temanya yang berat-berat. Kenapa? Ya otaknya otak gorila gimana? Temanya yang gampang aja Bu, setan tinggal di lubang hidung, gitu-gitu mereka masuk. Kalau pembahasannya doktrin-doktrin berat itu nggak masuk katanya. Ya, Pak Dida ini jadi kayak Bu Sophie gitu. Itu etis nggak sih perkataan seperti itu loh. Kita harus ngerti itulah teman-teman ya. Jangan menuntut sesuatu yang seharusnya kamu nggak perlu lakukan gitu. Harusnya kita malu. Apakah saya bisa menjadi seperti dia? Kalau kira-kira saya misalnya menghadapi seperti yang dihadapi saat ini, bisa nggak saya menjadi seperti Bang Edis? Kira-kira apa yang sudah saya lakukan? Sepertiganya lah, ada nggak saya menjadi seperti dia? Itu kita harus berpikir di situ. Malu kita atau enggak? Belum melakukan apa-apa, tapi Anda menuntut lebih dari orang lain.
Malu itu loh. Dan Bang Edi Anda itu kan memenuhi selera pasar, teman-teman. Artinya memang dia penginjilannya sederhana, didengarin orang-orang, orang di warung-warung ya, sambil jualan dengerin Edis TV. Ya orang di warung kopi sambil nonton bareng dengerin Edis TV. Kenapa? Karena pangsa pasar. Anda lihatlah di Indonesia itu, teman-teman. Film-film yang laku di pasaran itu kan Suster Ngesot, Pengabdi Setan, betul nggak? Coba kalau film-film yang bermutu tuh mana ditonton? Ibu saya aja nontonnya dangdut. Di Indonesia itu yang laku-laku tuh yang apa sih? Yang selera-selera pasar begitu, yang bermutu-mutu. Program-program acara bermutu itu jarang, pendengarnya sedikit. Ya, kebanyakan yang begitu-begitu tuh, yang apa tuh? Apalah pokoknya yang kayak gitu-gitulah ya, yang tahu sendiri lah selera-selera pasar begitu, teman-teman. Jadi biarkan saja dia punya pangsa pasarnya sendiri. Biarkan saja beliau berapologet dengan caranya sendiri selama itu tidak menyimpang ya. Nggak usah terlalu banyak digurui, terlalu banyak diprotes. Ini aku udah kena 2 restriction lagi nih. Gitu ya, mesti diulang lagi. Ya, silakan si siapa nih namanya? Oke Bu, terima kasih Ya, penjelasannya. Saya izin turun ya Bu ya untuk yang lain. Ya, thank you. Gantian. ada Pak Dida. Pak Mawat, silakan. Ini aku udah kena restriction 2 lagi, aduh. Ya, salam semua. Ya, jadi itulah kekonyolan mereka-mereka ini ya. Bulak-balik itu yang dibahas, bulak-balik. Padahal si Edis kan sudah berulang kali klarifikasi. Sudah berulang kali kita klarifikasi beliau. Sudah, jadi ini sebenarnya Bu Sophie, mereka ini bukan demi kebenaran firman itu. Mereka ini iri dengki, ingin menjatuhkan si Edis, itu aja, nggak ada yang lain. Iri di hatinya. Banyak kok orang-orang lain, banyak pendeta yang pernyataan-pernyataan pendeta. Kenapa nggak itu dibahas? Kenapa si Edis yang dikejar mereka ini? Ini loh pernyataan Breaking Andas ini kenapa nggak dibahas nih? Bener nggak Bu? Iya. Nih. Memang betul. Kan pernyataannya kenapa nggak dibahas itu? Kenapa mereka hanya si Edis saja yang dikejar? Sudah. Dan ini dengar ini Breaking Andas saya putar sekali lagi ya. Ini sekolah aset ini kenapa nggak ini dikejar nih? Memang betul. Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, sesudah kebangkitannya, dan setelah kenaikannya ke surga. Memang betul, dan itu bisa dibuktikan dari perjanjian baru, dari Alkitab. Dan karena itu, kita diwajibkan untuk memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana mengharmoniskan ajaran total Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi pada saat yang sama, dia juga punya Tuhan. Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Selesai. Lihat ini. Konyol kan? Terlalu cepat menghakimi. Yang ya? punya ilmu cetek ya begitu, merasa ilmunya sudah punya ilmu, baru punya ilmu sedikit tapi sudah sombong. Berarti dipecat aja nih ketua SCT Breaking Andas ini, gimana ini? Kesombongan mereka inilah yang membuat kacau kekristenan itu, kacau para apologet. Apalagi si pendeta palsu itu. Menantang-nantang, ayo debat sama saya, ayo debat, tutup mata. Kayak dia yang paling hebat, nggak ada orang yang bisa mengalahkan saya yang hebat. Begitu juga si Iskariot itu. Kenapa rupanya kalau Yesus itu punya Tuhan? Yesus punya Tuhan sebagai manusia. Ya, Yesus adalah hamba. Ya, Alkitab dengan jelas mengatakan Mesias itu hamba Tuhan. Ayatnya iya, dia hamba Tuhan. Dia taat sampai mati. Tuhan itu yang dimaksud mereka kan nggak ngerti. Penguasa, taat. Yesus taat sampai mati di kayu salib. Ya. Dia adalah hambaku yang kupilih, hambaku yang kukasihnya, kepadanya aku berkenan. Itu kata Pak. Banyak kok ayat-ayat itu. Tapi mereka ini nggak bisa mencerna. Sebenarnya si Edis ini bukan, si Edis inilah yang orang yang paling bisa memahami isi Alkitab itu. Dari berbagai sudut pandang. Ini kalau ada yang mengatakan Breaking Andas SSY, keblinger Anda ya. Breaking Andas ini pengajar Trinitas ini.
Itu dia termasuk si Deki ada sini juga aku tengok lihat ini nyerang si Edis juga waktu itu. Ya, karena beliau ini Banyak juga. mendapatkan potongan-potongan video dan beliau nggak lihat konteksnya secara keseluruhan percakapan atau diskusi Edis. Iya, betul. Saya sangat menyayangkan itu karena sebenarnya antara kita dengan pastor ini harusnya kita saling bekerja sama, teman-teman. Saling mendukung, ya. Tentu saja Iya, kita tidak betul. sempurna, ya. Jadi jangan berharap Bang Edis ini sempurna, Bu Sofi. Kita nggak sempurna, kita manusia biasa. Emangnya Anda nggak pernah buat salah? Hah? Ya kan? Itu Emangnya Anda paling makanya jadi sempurna di dalam pengajaran? Ya, hanya pengajaran Tuhan Yesus yang paling sempurna. Nah, tapi ini jangan dibilang ya ketika Deki Ngaris mana Yesus punya Tuhan, dia tuh saksi Yehova. Loh, ini pengajar Trinitas, ini Kristen Trinitas nih, STT, ketua STT Hupretes Batam. betul. Jadi Gimana? ada juga setelah itu ada juga dikatakan setelah Yesus naik ke surga dia bukan Tuhan. Dia bukan hamba. Di surga pun maupun di dunia itu sama. Dia sebagai imam di surga itu sebagai imam juga. Perantara antara kita, antara manusia dengan Bapa. Jadi kalau dia, kenapa saya bilang dia di surga dan di bumi tetaplah. Baca firman Tuhan, langit dan bumi akan lenyap tetapi firmanku kekal selamanya. Firman itu kekal. Jangan kalian bilang pada saat di dunia iya dia ini hamba, tapi setelah di sorga enggak. Kalau kalian mengatakan pada saat di dunia saja dia sebagai manusia, sudah firman Tuhan yang tercatat di situ, buang saja itu. Karena dia sudah naik ke surga, buang saja. Itu firman Tuhan dikatakan di Matius tercatat, di Yesaya tercatat. Tetapi firman Allah tetap selamanya. Tetap selamanya, kekal selama-lamanya. Firman Tuhan tetap. Jadi semua apapun yang ada di isi Alkitab itu tetap kekal. Kalau dikatakan Tuhan Yesus itu adalah hamba, ya hamba. Dia adalah hamba, dia adalah Tuhan. Apa salahnya memang kalau dia di surga dia Tuhan, dia adalah hamba juga. Karena Tuhan Yesus juga masih datang ke bumi nanti kedua kalinya. Masih turun ke bumi menyelesaikan misinya. Tuhan Yesus tuh naik ke surga itu untuk apa? Dia dia menyediakan tempat. Jadi kita mesti paham baca di ayat 14, Yohanes 14, baca dari ayat 1 itu. Ya, gini. Jadi kita Yesus mesti menyediakan paham. tempat bagi kita supaya Mesti setelah Tuhan Yesus paham perkataan Yesus punya Tuhan itu bukan Yesus itu ciptaan. Jangan botol ini Rudi Iskariot sama Bom bukan ini juga berarti bingung, ya. ciptaan. Itulah kekonyolan mereka. Berkali-kali udah dijelasin, udah dikonfirmasi, ya. Tapi Jadi jangan kalian bilang di surga dia sudah bukan hamba. No. Firman Tuhan itu kekal. Kalau hanya kalian mengakui di bumi, ya udah firman Tuhan yang tercatat itu. Sekarang Tuhan sudah di surga. Sobek aja itu firman Tuhan yang tercatat itu. Sudah tidak terpakai. Itulah maksud kalian. Firman Tuhan itu kekal selamanya. Tercatat itu di semua. Di Yesaya 40 ayat 4 juga ada itu. Tercatat, firman Tuhan itu kekal selamanya. Paham gak kau bom-bom pendeta palsu? Mengaku-ngaku kau pendeta, gak tahu malu kau. Sekolah juga enggak. Inilah kekonyolan ini, si pendeta palsu, pendeta gadungan ini. Saya yang keras menyatakan ini, pendeta palsu menyatakan, menyuarakan ini dengan tegas. Ya, dari dulu saya sudah tahu ini pendeta palsu ini. Makanya saya suarakan di channelnya di tempat Kareda itu. Saya tegas menyatakan ini. Saya tidak akan mencabut omongan saya bahwa kau itu pendeta palsu. Udah saya bilang kan dari kemarin-kemarin, dari dulu. Akhirnya apa? Tidak boleh ya teman-teman ya. Kalau kita itu bukan pendeta dan yang ditahbiskan, jangan bikin surat-surat palsu. Ya, kemudian mengaku di depan umum bahwa saya ini pendeta. Jangan, kita apa adanya aja.
Ya, Kita apa bukan adanya menghina saja. pendeta. Jadi kita tidak boleh menyebarkan kabar baik Injil keselamatan itu dengan kebohongan, itu nggak boleh. Ya, saya Iya, harap seperti itu. kita Jadi bukan kita harus menghina jujur. pendeta, bukan menghina pendeta. Tapi kalau dia benar-benar memang pendeta, dia membuat pernyataan saya sekolah teologi STT. Dia sendiri tidak tahu berapa lama sekolah menyelesaikan sekolah STT. Dia pernah mengatakan 4 bulan dia sekolah ngambil pendeta. Di mana kau ngambil sekolah pendeta 4 bulan? Kalau STT itu 4 tahun minimal, itu 4 tahun setara S1. Dan itu sudah punya gelar STH. Tapi dia seenaknya aja mengaku-ngaku. Saya juga punya saudara pendeta. 4 tahun ngambil STT. Setara S1. Kalau MTH dia juga mengaku saya master. Ini teman saya waktu itu yang dia kesaksian itu ada di bawah-bawahnya pendeta di situ. Ini S3, saya master katanya. Dia ngaku juga master. Kalau master itu setelah lanjut dari S1 ngambil S2 master, lanjut 2 tahun lagi. Dengan seenaknya aja ini si pendeta palsu ini ngaku-ngaku. Kita bukan benci pendeta ya, tapi kalau orang pembohong, pendusta, penipu mengaku-ngaku pendeta, itu tidak ada kita Oke, kasih. kita jangan melebar ke sana. Oke, Kakak Mawar, saya sudah tangkap ya pernyataan Anda. Iya, jadi ini juga si Iskariot juga begitu, masih aja juga mengungkit-ungkit tentang Nah, kalau apa sekarang kita namanya. nggak usah ngomong lah ya. Yesus. Nggak usah ke sana Kita melebar-lebar, nggak nggak usah usah kita melebar ke fokus sana. saja Kita menjelaskan fokus pada ini semua. pernyataan ya. Mereka berdua ini memang menggoreng-goreng ya. Termasuk mata pisau. Iya, Jadi jadi mata pisau Iskariot mata ini pisau juga mah menggoreng-goreng beda itu. kelas ya, nggak ngerti teologi. Masih menggoreng-goreng ya, nggak paham teologi mereka, tapi sombong rohani, sok merasa paling pinter. Kan si Iskariot itu juga selalu salib karya ini, selalu si Edis yang diserang lagi, dinaikkan lagi. Ya, padahal Bang Edis tidak pernah mengatakan karya salib atau karya keselamatan adalah karya iblis. Ya, itu yang Iya. selalu mereka pelintir terus. Oke, itu aja Kakak Mawar ya. Pelintirnya. Saya rasa udah cukup ya pernyataan Ibu. Oke. Kita nggak usah melebar ke sana. Kalau mau ke sana mungkin bisa ke komalnya Kakak Reda. Tapi kalau di komal saya Iya. cukup fokus pada pernyataan beliau yang selalu memelintir. Ya, silakan Alin, saya turunkan ya. Thank you Kakak Mawar. Alin, silakan. Saya kasih kesempatan. Alin. Turun. Ini kasih ya, jadi jelas ya teman-teman ya. Ini pernyataannya RK. Ternyata teman-teman apologetis sebenarnya kita. Jadi jangan kita merasa paling tahu, paling sok pinter. Dengarkan dulu nih orang punya pernyataan. Dengarkan dulu. Ya, konteksnya dia berbicara apa. Jangan kayak RK begini nih ya. Memang betul, Yesus punya Tuhan sebelum kematiannya, sesudah kebangkitannya, dan setelah kenaikannya ke surga. Memang betul, dan itu bisa dibuktikan dari perjanjian baru, dari Alkitab. Dan karena itu, kita diwajibkan untuk memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana mengharmoniskan ajaran total Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi pada saat yang sama, dia juga punya Tuhan. Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Selesai. Satu sesatnya Pak Deking ada sini sesat jadinya nih. Iya, RK ngatain Deking ada sesat nih. Bahkan Iskariot dan Bom kemarin mengatakan kalau ada yang mengatakan Yesus punya Tuhan, dia bukan orang Kristen. Nah ini pengajar Trinitas ya, sekolah ketua STT. Dengan memberi. Kenapa? Di bawah ini kurang tepat Bu, Tuhan menyembah Tuhan katanya Duran. Ini arti kata Tuhan itu gak paham loh Duran ini Islam Coba apa naik Kristen? aja, naik. Naik aja, coba naik. Ngerti gak sih Ya, arti kamu kata kalau Tuhan gitu loh? cuman apa?
Cuman komen-komen ini, saya yakin kamu pasti nggak baca Alkitab sampai selesai. Arti kata Tuhan itu paham nggak sih gitu loh? Itu yang harus dipelajari gitu loh. Jadi kata Tuhan itu tidak bermakna pencipta, bukan itu maknanya, tapi penundukan diri itu loh, kepada siapa? Kepada penguasa. Itu loh, makanya kata Tuhan itu maknanya gelar kepenguasaan atau kepemilikan gitu loh. Jadi kalau Yesus menyembah Bapa, ya benar gitu loh. Karena Ya dia benar, menjadi itu buktinya dia berdoa manusia. itu. Ya, dia berdoa itu juga itu dalam bentuk, itu bukan bentuk penyembahan, Bu. Sekarang saya tanya, doa itu suatu bentuk penyembahan juga nggak? Betul. Wah, itu loh. Itu ayat Alkitab loh. Yesus berdoa kepada Bapa, itu bentuk penyembahan loh, teman-teman. Ya. Iya, Yesus adalah model atau prototipe daripada manusia yang sejati. Manusia seperti Yesuslah yang Allah inginkan gitu loh, ya. Itulah manusia yang sempurna dalam hidupnya sebagai manusia, dia perfect, dia sempurna. The perfect Adam. Kamu naik aja deh, coba teman-teman. Supaya kita bisa paham nih, karena banyak orang Kristen juga nggak paham Alkitab ya, Faith. Bu Sophie, kalau saya sih terakhir-terakhir ini sih juga sudah mulai lebih menjelaskan firman Tuhan sejak, ya maksudnya sejak yang rame ribut ini gitu loh, karena saya juga kasihan gitu. Saya nggak mau saudara-saudara kita itu kan, ya itu tadi kayak gini nih gitu loh. Makna kata Tuhan aja Terus. nggak paham. Nah Sebenarnya, iya itu sebenarnya juga. Bang Edi sudah tidak membahas itu loh. Sebenarnya dia udah kasih klarifikasi, udah jelas. Tapi di komal-komal mereka ini dinaikkan terus, dibahas terus. Saya juga heran itu, heran saya. Ya, saya hanya ingin membahas pernyataan mereka. Saya tidak mau melebar sampai kepada tuduhan pendeta palsu dan sebagainya. Itu biarlah ada teman-teman lainnya yang membahasnya, ya. Saya juga kalau bicara mengenai Iskariot, saya tidak pernah mau masuk ke masalah GBI Kairos dan sebagainya, itu bukan urusan saya. Ya, urusan saya adalah pernyataan-pernyataan beliau ini yang selalu memframing. Ya, saya nggak tahu nih motivasinya apa ya, selalu diangkat terus, padahal udah dijelaskan berkali-kali. Coba kita lihat di pernyataan Daging Andas. Bapa berbicara mengenai anak, mengenai Yesus. Ia berkata, tahtamu ya Allah. Jadi anak disebut sebagai Allah. Tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Jadi perhatikan. Sayang putus-putus ini apa ininya Daging Andas. Tetapi saudara perhatikan ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Jadi saudara perhatikan, anak disebut sebagai Allah, tapi pada saat yang sama anak juga dikatakan memiliki Allah, karena mengenai anak Bapa mengatakan Allahmu sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Wow. Jadi Yesus di dalam teks ini Yesus dideklarasikan sebagai sosok yang memiliki Allah. Karena dikatakan sebab itu Allah, jadi anak adalah Allah. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Jadi saudara lihat, Yesus sebagai Allah punya sebelum Allah. kematian, Ini yang saya setelah- jelaskan waktu itu juga, teman-teman. Ini yang nggak bisa dijawab oleh orang Wanes. Ya, bahkan saya juga mengutip, nanti yang dikutip sama dengan Daging Andas, Wahyu 3 ayat 12. Ya, ini Samuel Sihaan nggak bisa jawab, mencret. Mencret Samuel Sihaan. Orang Wanes nggak bisa jawab ini. Ini hanya bisa dijelaskan di dalam konsep Trinitas. Videonya Pak Daging Andas ini sinyalnya jelek. Mati ya Bu Sophie. Ya, videonya dia agak macet-macet tapi masih jalan terus. Sinyalnya bentar. Oke. Bisa. Sorry, jaringannya bermasalah tadi. Nah, kalau saudara masih kurang yakin, mari kita lihat Wahyu pasal
Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12. Kali ini teks ini bicara tentang Yesus dalam status kemuliaan pasca kenaikan. Dan bukan hanya satu kali, bukan hanya 2 kali, tapi sebanyak 4 kali Yesus dikatakan memiliki Allah. Nih ya, Wahyu 3 ayat 12 ini yang Samuel si Anorawan nggak bisa jawab. Jadi kalau kita membicara mengenai kemanusiaan Yesus, Anda jangan pelintir bahwa kita ini saksi Yehova. Enggak, itu ada di dalam teks Alkitab kita, teman-teman. Ya. Pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Jadi 1 pertama. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Jadi 2. Nama kota Allahku. Yang 3. Yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku. 4 kali. Dan namaku yang baru. Jadi saudara perhatikan. Ini satu teks yang sangat spektakuler. Yesus dalam status kemuliaan di surga. Dan di dalam visi Yohanes, dia menyatakan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, pertama. Dan ia tidak akan keluar dari situ dan padanya kutuliskan nama Allahku, 2. Kemudian nama kota Allahku, 3, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, 4. Jadi 4 kali di dalam teks itu Yesus bicara tentang Allahku. Jadi event di surga sekarang Yesus punya Allah. Itu yang dikatakan oleh teks itu. Nah, maka pertanyaannya adalah bagaimana saudara memberikan argumen yang mengharmoniskan keyakinan iman saudara sebagaimana ajaran Alkitab bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan. Tapi pada saat yang sama dikatakan Yesus sebelum kematian, setelah kebangkitan, dan setelah kenaikan, Yesus memiliki Allah. Bagaimana saudara mendamaikan itu menjadi satu pandangan yang koheren, menjadi satu pandangan yang rasional untuk saudara imani. Nah, bagi beberapa orang itu adalah sebuah kontradiksi. Dengan kata lain, kalau Yesus itu Tuhan, dia pasti tidak punya Tuhan. Dan memang logika sederhananya begitu. Tampaknya itulah yang diasumsikan oleh Quran, termasuk juga diasumsikan oleh para penganut Arianisme, oleh para penganut saksi Yehova. Sehingga mereka membangun argumen bahwa karena Yesus punya Allah sebelum kematian, setelah kebangkitan, setelah kenaikan, sekarang di surga, karena Yesus punya Allah, maka Yesus pasti bukan Tuhan. Saudara bisa lihat logik yang mereka bangun untuk menyerang iman saudara, bukan? Itu logiknya. Dan tampaknya logik itu masuk akal. Tampaknya itu masuk akal. Kemudian saudara mulai bertanya-tanya, oh iya ya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia punya Tuhan? Nah, itu membuktikan beberapa hal penting. Tetapi yang paling utama, kalau saudara menganggap itu masuk akal, dan saudara bahkan dipengaruhi oleh logik itu, kemudian saudara meninggalkan Yesus sebagai Tuhan, itu justru membuktikan saudara tidak cukup baik mengenal iman saudara, dan tidak cukup baik mengenal siapa Tuhan Yesus yang saudara iman. Nah, kalau saudara sedang ada di dalam kondisi itu, jangan pesimis, jangan putus asa. Itu adalah tugas saya untuk memberikan pembekalan kepada saudara, dan tugas saya untuk menjaga dan melindungi iman saudara dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan totalitas ajaran Alkitab. Jadi silakan perhatikan bagaimana kita menjawab keberatan yang dibangun dengan logik. Kalau Yesus punya Tuhan, maka dia pasti bukan Tuhan. Itu adalah argumennya, itu adalah logiknya.